Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Pika ini adalah seorang mahasiswa keperawatan di Jogja, dan sekitar semester 2 dia ini kerja di lapangan di sebuah rumah sakit swasta yang ada di Jogja bersama seorang temannya, kita sebut namanya Arum. Dari situ mereka mulai cari tempat kos yang lokasinya tidak jauh dari rumah sakit tersebut. Jadi mereka tinggal di satu kamar, mereka tidur bersama. Di sana awalnya mereka tidak mengalami suatu keanehan. Sampai tiba-tiba pada suatu hari Pika dan Arum ini lagi jaga di Polisaraf. Nah, kebetulan waktu itu sekitar jam 3 sore. Karena di Polisaraf ini kondisinya sudah sepi, pasien sudah sepi, mereka pun diminta untuk membantu yang ada di Poligigi. Nah, di Poligigi itu sudah banyak pasien. Jadi dari situlah Pika dan Arum ini membantu dokter yang ada di sana. Satu persatu pasien ini masuk sampai sekitar jam setengah 4 sore. Di jam 4 setengah sore itu pasien sudah mulai sepi, dan dokter ini bilang ke Pika dan Arum dia mau makan lebih dulu. Nah, tinggallah di sana Pika dan Arum sendirian. Yang mereka lakukan waktu itu ya mereka foto-foto selfie karena mereka bangga pakai baju putih-putih khas perawat itu. Sampai kira-kira setengah 6 menjelang maghrib, tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara pintu yang bergeser. Mereka ini kaget karena ada sosok perempuan yang masuk, dan perempuan ini memang terlihat aneh dari tampilan rambutnya. Rambutnya begitu panjang seperti di kelabang, dan ada di sebelah kiri posisinya dia pakai baju merah panjang sampai selutut. Tapi baju merah ini sudah lesuh, dan si perempuan ini bilang permisi, tapi suaranya pelan banget. Nah, tanpa dipersilakan dia ini duduk, dan dia tiba-tiba duduk sendiri langsung di kursi dental, dan posisi duduknya itu aneh. Dia ini duduk kakinya selonjoran sambil agak mengkakang, tapi dia ini tidak bersandar. Terus kepalanya ini menghadap ke atas. Nah, hal ini dilakukan oleh si perempuan ini cukup lama, sampai sekitar 2 menit. Pika dan Arum ini juga bingung karena mereka ini bingung awalnya kenapa kok pasien ini tidak terdaftar di komputer. Seharusnya ketika ada pasien yang masuk sebelumnya sudah terdaftar di list komputer, dan komputer ini nyambung ke HP si dokter. Jadi mereka ini bingung. Akhirnya mereka coba berpikir positif. Mungkin petugasnya ini lupa, jadi biarkanlah dia ini duduk di sana sambil posisinya masih sama, dia ini ngadap ke atas. Sampai-sampai mereka ini mau tanya itu sungkan. Mereka mau tanya sesuatu, mereka juga bingung dengan posisi perempuan yang seperti ini. Hal itu terjadi sampai sekitar 10 menit. Sampai si perempuan ini dan Arum ngomong ke Arum, apa tidak capek dia kayak gitu? Kok diam terus? Cobalah kamu tanya siapa namanya. Akhirnya si Arum ini mendekat, Mbak permisi, namanya siapa? Nah, pas waktu si Arum ini tanya, posisi si perempuan ini nafasnya itu tersenggal-senggal. Nah, inilah yang membuat mereka itu semakin bingung. Kasihan ini kok sampai sesak nafas seperti ini. Cobalah diperiksa lebih dulu sambil nunggu si dokter. Rencananya memang seperti itu, tapi pas ketika si Arum ini tanya namanya, si perempuan ini ngomong sesuatu tapi cuma mulutnya yang bergerak, dan gerakannya itu benar-benar pelan seperti slow motion.
Dia cuma menganga sampai terakhir kalinya mulutnya ini menganga terus dan tidak balik lagi. Jadi posisinya dia dongak ke atas, mulut menganga sambil perlahan. Air liurnya itu netes sampai ke arah leher terus-terusan seperti itu. Dan akhirnya Pika dan Arum ini melihat agak jauh mereka ini sampai batin ini kasihan. Mungkin giginya sakit banget sampai dia nahan seperti itu. Tapi karena mereka ini juga bingung apa yang harus dilakukan. Jadi mereka cuma melihat dan tidak lama kemudian Pika dan Arum ini saling chat di komunikasi di chat WA. Dia tanya, ini kayaknya pasien ODGJ deh. Karena lihat kelakuannya memang aneh. Dia terus-terusan seperti itu. Nah, karena mereka ini kikuk, bingung apa yang harus dilakukan, mereka pura-pura ngomong ke pasien tersebut bahwa dia mau manggil dokter. Mbak, permisi sebentar ya, kami mau manggil dokter dulu. Tapi si perempuan ini tetap seperti itu, menganga sambil air liurnya ini terus menetes. Akhirnya dari situ mereka cepat-cepat keluar, dan ketika mereka menuju ke ruang dokter, Pika dan Arum ini saling membicarakan si sosok perempuan ini. Kasihan banget ya, itu kayaknya ODGJ deh. Ya wis lah, kita ngomong ke dokter aja. Begitu sampai di ruang dokter, mereka bertemu dengan dokternya. Pika dan Arum langsung bilang, "Dok, ada pasien." Nah, dokter juga bingung, loh masa iya ada pasien, kok di HP saya tidak ada, Mbak? Karena memang seharusnya kalau ada pasien ini nyambung ke HP dokter. Terus mereka pun akhirnya menuju ke sana. Begitu mereka masuk ke ruangan tersebut, si perempuan ini sudah tidak ada lagi di sana. Tapi anehnya, kursi yang tadi diduduki oleh perempuan ini ada bekas air liur dan itu kental banget, masih tertinggal di sana dan baunya luar biasa busuk. Jadi mereka ini termasuk si Pika dan Arum, dokter ini juga, bahkan dokter ini tanya lagi, "Mbak, tadi tidak ditanya dulu namanya siapa?" "Tidak sempat, Dok. Dia tadi jawab cuma menganga, jadi dia tidak menyebut nama." Nah, karena situasinya yang seperti itu, akhirnya mereka pun berinisiatif untuk menutup poli tersebut dan mereka pun keluar setelah sholat maghrib. Dokter ini ngajak mereka makan. Nah, pada saat makan inilah Pika dan Arum itu tanya ke dokter, "Dok, itu tadi perempuan yang datang tadi itu aneh, Dok." Dijelaskanlah dari awal, dia tiba-tiba duduk sendiri dan kepalanya itu menganga ke atas sambil air liurnya ini terus menetes. Jadi ceritakanlah seperti itu. Dokter ini hanya menjawab dengan santai, "Ya sudahlah, biasa itu di sini, tidak usah takut." Akhirnya inilah jawaban yang terlontar dari dokter tersebut, dan pada akhirnya mereka pun pulang ke kos. Nah, keesokan harinya waktu itu Arum ini jaga di shift pagi, sedangkan Pika jaga di shift siang. Waktu itu pas Pika ini ada di rumah sakit sekitar jam 5 sore, tiba-tiba Arum ini menelpon. Dia itu menelpon dengan tergopoh-gopoh sambil kayak ketakutan. "Pika, ini loh, aku baru bangun tidur, terus pas aku turun dari tempat tidur, aku ini nginjak ada air liur berlendir dan baunya itu busuk. Kamu tahu nggak ini siapa yang ngelakuin ini?" Tentu waktu itu Pika juga tidak bisa jawab. "Loh, tidak tahu, tadi aku pergi meninggalkan kos, ya tidak ada apa-apa." Nah, dari situ akhirnya mereka ini pun tidak berpikir macam-macam. Mereka cuma berpikir positif, mungkin ada sesuatu yang jatuh dari atap atau mungkin ada hal lain. Mereka sama sekali tidak berpikiran yang macam-macam. Sampai pada akhirnya ketika Pika ini pulang kembali ke kos, mereka tidur, dan pada saat mereka tidur sekitar jam 11 malam, mereka ini bangun karena di luar mendengar ada suara orang yang meludah. Dan orang yang meludah ini suaranya aneh, bener-bener kayak dia ini kayak mau muntah. Mereka kaget awalnya, tapi mereka tetap berpikir positif. Mereka mengira mungkin ini bapak kos. Tapi anehnya bersamaan dengan itu, tiba-tiba mereka ini mencium ada aroma yang tidak sedap.
seperti ada aroma luka. Luka yang kena diabetes, baunya itu benar-benar busuk seperti itu. Dan mereka ini kemudian kaget karena melihat dinding kamar mereka ini ada air liur yang sudah berlendir dan baunya itu benar-benar busuk. Di situ sebenarnya Arum dan Pika ini sudah kaget. Mereka takut dan sebenarnya mereka ini sudah menghubung-hubungkan kejadian ini dengan kejadian yang pertama dia ketemu dengan sosok perempuan itu. Tapi mereka saling menyimpan satu sama lain. Mereka ini tidak mau satu sama lain ini saling ketakutan. Jadi mereka menyimpannya hal itu masing-masing. Setelah kejadian seperti itu, ternyata malam-malam selanjutnya mereka ini diteror dengan suara yang seperti itu. Jadi setiap malam, kadang jam 12 malam, kadang jam 3 pagi, mereka ini selalu mendengar ada orang yang meludah. Bahkan meludahnya ini sampai kayak mau muntah. Wah. Dan terus-terusan ketika mereka mendengar suara orang yang meludah, selalu ada lendir di kamar mereka. Entah di kasur, entah di dinding. Dan baunya itu luar biasa busuk. Jadi yang mereka lakukan setiap malam, mereka selalu membersihkan lendir-lendir ini dengan tisu dan membuangnya ke tong sampah. Sampai-sampai mereka ini juga malu ketika bapak kos itu tanya, "Mbak, kok tisunya banyak banget?" Mereka ini malu, tapi mereka juga tidak bisa menyembunyikan hal itu. Setiap malam mereka selalu diteror hal-hal semacam ini. Sampai-sampai mereka ini benar-benar ketakutan kalau salah satu dari mereka harus jaga di shift malam. Otomatis mereka yang tinggal di kos ini harus tidur di kos temannya di lantai 2. Karena kejadian ini terus menerus terjadi, mereka coba ngakali supaya mereka tidak mendengar di tengah malam suara orang yang meludah itu. Jadi setiap kali mereka mau tidur, mereka ini setel ayat-ayat Al-Quran. Suaranya itu agak kenceng supaya mereka tidak kedengaran suara yang meludah ini. Bahkan di tengah malam ketika suara murotal ini masih terdengar, suara orang meludah ini juga masih terdengar. Jadi mereka ngekali lagi, mereka harus pakai headset dan putar musik itu dengan kencang supaya mereka tidak mendengar suara orang meludah. Tapi kejadian ini terus-menerus terjadi sampai mereka ini stres dan sudah ada rencana untuk pindah kos. Tapi karena mereka sudah bayar untuk 2 bulan, sedangkan mereka ini masih 4 minggu di sana. Jadi mereka ini masih sayang karena uang yang sudah dibayar semua. Jadi mereka bertahan dengan cara seperti itu. Ketika ada salah satu dari mereka yang jaga di shift malam, salah satu dari mereka ini pasti tidur di kos temannya. Karena mereka takut, sampai pada akhirnya mereka berdua ini mencoba untuk santai. Mereka berusaha supaya lebih rileks lagi apapun yang terjadi. Suatu ketika Pika ini kemarinnya ini jaga malam, dan pagi itu dia tidur di kos. Sedangkan si Arum ini jaga di rumah sakit. Tiba-tiba di sekitar jam 10 pagi Arum ini pulang ke kosnya sambil posisinya itu nangis histeris. Ternyata Arum nangis karena bajunya itu kena lendir. Posisinya itu ada di belakang punggung persis dan baunya itu luar biasa busuk. Arum ini nangis karena